Malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah kisah yang berkaitan dengan tauhid, bagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan tauhid sampai titik darah penghabisan. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan tauhidnya. Ini kisah seorang pemuda, Ghulamun yu'allimun nasa al-aqidah, seorang pemuda yang mengajarkan manusia itu tentang akidah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ini dalam sebuah hadis, rawa Muslimun an Suhaibin, ya, dari Suhaib qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, bahwasanya pada zaman dahulu ada seorang raja sebelum kalian. Ini sebelum masa Rasulullah, ini ada seorang raja. Wa kana lahu sahirun, yang raja itu memiliki ahli atau tukang sihir. Ya, raja-raja zaman dahulu itu biasanya memiliki tukang sihir khusus, ya, sebagai penasihatnya. Ya, seperti Fir'aun juga memiliki beberapa tukang sihir. Ya. Falamma kabiro, nah ketika tukang sihir ini sudah tua, sudah sepuh, dia berkata, qala lil maliki, berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu, bahwa sesungguhnya saya telah lanjut usia, fab'at ilayya ghulaman u'allimuhu sihra, maka utuslah untukku seorang pemuda yang akan aku ajarkan ilmu sihir. Jadi tukang sihir ini meminta kepada sang raja untuk mengutus seorang pemuda yang akan mewarisi ilmu sihirnya. Jadi dia ingin meregenerasi, ya, mencari generasi untuk melanjutkan ilmu sihirnya. Fa ba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, kemudian sang raja pun mendatangkan kepada tukang sihir itu seorang pemuda yang akan diajarkan ilmu sihir. Nah, singkat cerita, mulailah pemuda tadi pembelajarannya, ya, belajar sihirnya. Ya, dalam perjalanan belajar sihir itu, wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, pemuda itu melewati seorang rahib. Ya, rahib itu, ya, pendeta, tokoh dari orang Nasrani. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu, maka pemuda itu duduk di hadapan rahib tadi dan mendengar petuah-petuahnya, ya, mendengar nasihat-nasihatnya. Ya, rahib di sini, ya, masih memegang ajaran Nabi Isa, ya, artinya Nasrani yang lurus, ya, bukan berarti beragama Kristen, bukan. Ya, artinya masih memegang ajaran Nabi Isa waktu itu. Nah, ketika mendengar nasihat dari rahib tadi, fa'ajabahu, pemuda tadi merasa kagum terhadap nasihat-nasihat rahib tadi. Wa kana idza atas-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilahi. Jadi setiap kali dia berangkat untuk belajar sihir, dia akan mampir ke rahib tadi untuk belajar, mendengarkan nasihat-nasihat dari sang rahib tadi. Faida atas sahira dorobahu. Nah, karena dia sering terlambat datang ke tukang sihir itu, disebabkan belajar dulu dengan sang rahib tadi. Dorobahu, sang tukang sihir itu memukulnya, yang memberikan sanksi pemuda tersebut karena sering terlambat. Fasaka dzalika ila rahib, kemudian pemuda tadi pun mengadu kepada sang rahib tentang keadaannya,
Ya, jadi setiap dia terlambat dia mendapatkan hukuman dari tukang sihir. Kemudian sang rahib tadi memberikan saran, faqala idza khasyita as-sahira faqul habasani ahli. Jika engkau khawatir terhadap tukang sihir tadi, ya, khawatir dengan hukumannya, dengan sanksinya, maka katakanlah kepada tukang sihir itu bahwa keluargaku telah menahanku. Ya, jadi disarankan untuk membuat alasan. Ya, alasannya ya karena banyak urusan di keluarga sehingga membuat kedatangannya itu terlambat, selalu terlambat. Wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahiru. Dan jika engkau khawatir terhadap keluargamu, ya, maka katakanlah tukang sihir itu telah menahanku. Artinya membuat alasan supaya oleh keluarga juga tidak diberikan banyak pertanyaan, ya, kenapa pulangnya selalu terlambat, ya. Kepada tukang sihir pun mempunyai alasan, ya. Itu saran dari sang rahib. Fa bainama huwa ala dzalika, nah pemuda tadi melakukan saran dari sang rahib tadi dengan memberikan alasan-alasan. Ya. Nah, suatu ketika ata ala dabbatin azimatin. Ketika di perjalanan pemuda tadi menjumpai seorang hewan yang besar. Ya, hewan besar yang menghalangi jalan manusia, jalan masyarakat. Masyarakat itu tertahan, ya, karena takut dengan hewan tersebut. Ada hewan buas lah. Faqala, maka saat itu si ghulam tadi, sang pemuda tadi berkata, al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Hari ini saya akan membuktikan apakah tukang sihir itu yang lebih baik ataukah rohib yang lebih baik. Ya, karena dia mempelajari dua ilmu, kan, ilmu sihir dan ilmu kebaikan dari rohib tadi. Maka hari itu dia ingin membuktikan ilmunya siapa yang lebih afdol, yang lebih utama. Fa akhadha hajaran, kemudian pemuda ini mengambil batu. Faqala Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya. Pemuda tadi berdoa sambil mengambil batu, berdoa, ya Allah, seandainya perkara yang disampaikan rohib tadi itu lebih engkau sukai daripada ilmu dari tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga manusia bisa melalui jalannya. Faromaha faqatalaha. Kemudian pemuda tadi melempar hewan itu, maka hewan besar tadi mati seketika, ya, dengan lemparan batu dari pemuda tadi. Famadun nas, dan manusia atau masyarakat bisa melanjutkan perjalanan. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Nah, setelah kejadian itu, sang pemuda mendatangi rahib, kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi. Faqala lahu rahib, maka sang rahib pun berkata kepada pemuda itu, ai bunayya antal yawma afdalu minni. Wahai pemuda, wahai anakku, hari ini engkau lebih utama dariku. Nah, itu kata sang
pendeta tadi. Waqad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Ya, telah sampai sebuah perkara kepadamu apa yang aku lihat, ya, dari peristiwa yang dialami oleh pemuda tadi. Maka sesungguhnya engkau pasti akan diuji. Nah, begitu nasihat dari rahib tadi. Fa inib tulita fala tadullu alayya. Nah, pesannya sang rahib, apabila engkau diuji karena perkaramu ini, maka jangan engkau menunjukkan keberadaanku. Nah, itu kata sang rahib. Ya, jadi diminta untuk menyembunyikan keberadaan sang rahib itu. Wa kanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abros. Nah, pemuda itu diberikan kelebihan bisa menyembuhkan kebutaan, ya, dan juga penyakit kulit. Wa yudawin nasa min sa'iril adawat, dan bisa menyembuhkan manusia dari bermacam-macam penyakit. Ya, intinya pemuda tadi diberikan kelebihan, ya, bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit kulit, dan semua macam penyakit bisa disembuhkan. Ya. Fasami'a jalisul malik wa kana qad amiya. Maka berita ini terdengar oleh pengawal-pengawalnya raja. Nah, salah satu pengawal raja ini kebetulan buta. Mendengar berita bahwa ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, fa'atahu bihadaya katsirah. Maka pengawal raja tadi mendatangi pemuda tadi, ya, dengan membawa banyak hadiah. Faqala hiyalaka in anta syaffaitani. Kemudian berkata kepada pemuda tadi, ini semua hadiah ini untukmu jika engkau bisa menyembuhkanku, jika engkau bisa mengembalikan penglihatanku. Nah, seperti itu apa yang diucapkan oleh pengawal raja tadi, ya. Faqala, kemudian sang pemuda tadi menjawab, ya, berkata, inni la asfi ahadan. Sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yasfillah, bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Fa in amanta billah da'autullaha fasafaka. Jika engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk supaya menyembuhkanmu. Fa amana billahi fasafahullah. Kemudian pengawal raja tadi beriman kepada Allah dan sembuhlah, ya, penyakitnya. Allah menyembuhkan penyakitnya. Nah, ini, ya, ketawaduan seorang ahli pengobatan, ya. Ya, jadi mengakui bahwa bukan saya yang menyembuhkan, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Seperti itu. Nah, setelah sembuh, fa'atal malik fajalasi ilaihi kama kana yajlis. Pengawal tadi kembali ke raja dan duduk di hadapan raja seperti biasanya. Nah, sang raja heran, faqala lahul malik, kemudian bertanya, karena melihat sang pengawal tadi sudah sembuh dari kebutaan, bertanya, man radda alaika basarok, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Ya, pengawal tadi menjawab, Rabbi, Tuhanku. Kemudian sang raja berkata lagi, walaka rabbun khairi, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Qala Rabbi wa rabbukallah. Pengawal tadi berkata, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal khulam. Maka sang raja itu menangkapnya dan menyiksa pengawal tadi, ya, sampai dia menunjukkan kepada pemuda yang telah menyembuhkannya.
Yang tadinya dia tutup mulut, nggak mau ya memberitahu siapa yang menyembuhkan, karena disiksa terus, sehingga dia menunjukkan keberadaan pemuda tadi. Faji abil hulam, ya, didatangkanlah pemuda tadi, didatangkan. Faqala lahul malik, sang raja bertanya kepada hulam tadi, kepada pemuda tadi. Ai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu. Ya, karena tahu pemuda itu sudah belajar sihir, ya, maka sang raja berkata, wahai pemuda, engkau telah sampai pada ilmu sihirmu, ya, engkau bisa menyembuhkan kebutaan, menyembuhkan penyakit kulit, engkau melakukan ini dan itu. Nah, itu tanya raja kepada pemuda tadi. Faqala, maka pemuda tadi menjawab, inilah asfi ahadan innama yasfillah. Ya, jawabannya sama seperti ditanya oleh pengawal tadi. Sesungguhnya saya tidak menyembuhkan seorang pun, sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Kemudian pemuda tadi ditangkap, disiksa sampai dia menunjukkan keberadaan sang pendeta. Ya, yang tadinya mau menyembunyikan keberadaan pendeta karena disiksa setiap hari, akhirnya dia menunjukkan keberadaannya. Nah, Faji abir rahib, pendeta tadi ditangkap, didatangkan kepada sang raja. Faqila lahu irji' an dinika, kembalilah kepada agamamu. Artinya disuruh murtad lagi, ya, suruh kufur lagi oleh sang raja. Fa'aba, maka dia enggan untuk mengikuti perintah sang raja, ya, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidahnya. Fada'a bil minsyar, maka diperintahkan untuk didatangkan gergaji. Minsyar itu gergaji. Fawadu al minsyara fi mafriqi ra'sihi, kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, ya, di pertengahan kepalanya. Fasaqqa bihi hatta waqa'a shiqqahu, dibelah, kepalanya dibelah sampai jatuh belahannya itu. Bisa dibayangkan, ya, gergajinya mungkin gergaji yang besar, ya, yang bisa memotong, sampai terbelah, ya, demi mempertahankan akidahnya. Tsumma ji'a bijalisil malik, ya, setelah rahib tadi dibunuh, didatangkan pengawal tadi yang sembuh dari butanya. Ditawarkan lagi, kembalilah kepada agamamu, irji' an dinika, ya, fa'aba. Kemudian pengawal tadi juga tidak mau, lebih memilih agama barunya. Kemudian sama, ya, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah sampai terjatuh belahan kepalanya dan badannya, seperti itu. Nah, tsumma ji'a bil ghulam, baru kemudian didatangkan pemuda tadi. Faqila lahu irji' an dinika, ya, kembalilah dari agamamu, artinya keluarlah dari agamamu, kembali kepada agama sebelumnya. Disuruh murtad lagi. Fa'aba, kemudian pemuda tadi juga enggan, lebih memilih untuk mempertahankan akidahnya. Fadafa'ahu ila nafarin, kemudian diserahkan kepada para algojo rajanya itu, ya. Faqala idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza, pergilah kalian bawa pemuda ini ke atas gunung, ke atas bukit. Jadi suruh bawa ke atas bukit. Fas'adu bihil jabal fa idza balaghtum dzirwatahu, jika kalian sudah sampai di atas puncaknya, di atas puncak gunung itu,
tawarkan lagi kepada pemuda itu. Fa in raja'an dinihi wa illa fatrahuhu. Jika pemuda tadi mau murtad, maka bawa kembali. Jika tidak mau, maka lemparkan dia dari atas gunung itu. Ya. Kemudian para al-Gujud tadi membawa pemuda tadi, fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal, naik ke atas gunung. Nah, di atas gunung sang pemuda berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan kehendak-Mu. Nah, itu doanya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa ini adalah doa yang dianjurkan ketika kita dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terjepit, kondisi darurat. Nah, kita dianjurkan membaca doa ini. Ya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nah, ini kita bisa terapkan misalnya nih dalam perjalanan kita ditodong orang, ya kan. Nah, ini doanya seperti ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Farajafa bihimul jabal fasakotu. Tiba-tiba gunung itu bergetar, gempa, sehingga para al-Gujud tadi berjatuhan. Faja ayamshi ilal malik. Kemudian pemuda tadi pulang menemui raja dengan selamat. Nah, sang raja heran. Faqala lahul malik. Kemudian bertanya, ma fa'ala ashabuka? Apa yang dilakukan oleh al-Gujud saya tadi? Qala kafanihimullah. Pemuda tadi menjawab, Allah telah mencukupkanku atau melindungiku dari kejahatan mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian diserahkan lagi kepada sekelompok al-Gujud yang lain. Faqala, dan memerintahkan mereka, idhabu bihi, pergilah, bawalah dia. Fahmiluhu fi kurkurin markabin syahid. Bawalah dia untuk menaiki perahu, ya, atau kapal. Wa tawassatu bihil bahar, bawa dia ke tengah laut. Fa in raja'an dinihi, jika dia mau murtad, maka selamatkan. Wa illa faktifuhu, jika tidak mau maka lemparkanlah dia ke dalam laut. Fadhahabu bihi, maka al-Gujud tadi membawanya, ya, di tengah laut. Sang pemuda tadi berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka sebagaimana yang Kau kehendaki. Fangka fa'at bihimus safinah, maka tiba-tiba kapalnya karam, ya, faghariku, menenggelamkan semua al-Gujud tadi, dan pemuda tadi selamat lagi. Wajah yamshi ilal malik, ya. Kemudian datang lagi kepada sang raja. Ya, sang raja bertanya lagi, karena yang kedua kalinya masih selamat. Ma fa'ala ashabuka, ya, apa yang telah dilakukan al-Gujud saya tadi kepadamu? Qala kafanihimullah, Allah telah menyelamatkanku dari kejahatan mereka. Faqala lil malik, ya. Kemudian pemuda tadi berkata kepada sang raja, innaka lastabiqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Sang raja bertanya, ma huwa, apa itu? Jadi diberitahu oleh pemuda tadi bagaimana cara membunuhnya. Pemuda tadi menjawab, tajma'un nas fi su'aidin wahid. Engkau mengumpulkan masyarakat di sebuah lembah, ya, di lapangan, watas libuni ala jid'in, dan engkau menyalibku di atas batang pohon, ya. Jadi minta disalib. Sumakhud sahman min kinanati, kemudian ambillah anak panah dari tempat anak panahku ini, ya. Kemudian letakkan di busur
kemudian ucapkanlah Bismillahirrabbilghulam. Ya, jadi sang raja ini diperintahkan untuk membaca Bismillahirrabbilghulam dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Ya, itu artinya seperti itu. Sumarmi, kemudian lepaskanlah anak panah itu. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Jika engkau melakukan itu, maka engkau akan membunuhku. Nah, kemudian diturutilah permintaan dari pemuda tadi. Sang raja mengumpulkan semua manusia di tanah lapang, kemudian menyalip pemuda tadi di atas batang kayu, ya, kemudian mengambil anak panah dari tempat anak panah pemuda itu, kemudian meletakkannya di tali busur, ya, sebelum membidik, sebelum melepaskan anak panah, dia mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Tsumma ramahu, kemudian dipanahlah pemuda itu. Fawaqa'as sahmu fi sudhihi, maka anak panah itu melesat dan mengenai pelipis dari anak muda tadi. Fawada'a yadahu ala sudhihi famata, pemuda tadi meletakkan tangan di pelipisnya, kemudian mati. Faqalan nas, ya, melihat kejadian itu dan mendengar apa yang diucapkan oleh sang raja, maka masyarakat berkata, amanna birabbil ghulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Mereka mengucapkan 3 kali, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Nah, jadi mereka ramai-ramai beriman karena melihat sang raja mengucapkan tadi Bismillahirrabbil ghulam. Fa'utiyal maliku faqilalahu, ya, kemudian datanglah utusan kepada raja, kemudian berkata kepadanya, ara'aita ma kunta tahdharuh, ya, tidakkah engkau melihat, ya, apa yang engkau khawatirkan selama ini telah terjadi. Nah, begitu kata salah satu pengawal raja itu, qad nazala bika hadaruka, telah terjadi apa yang selama ini engkau khawatirkan, bahwa seluruh masyarakat beriman kepada Allah. Qad amanan nas, ya. Nah, melihat semua masyarakat, semua rakyatnya itu beriman kepada Allah, sang raja marah. Fa'amara bil ukhdud, kemudian beliau memerintahkan untuk membuat parit. Ukhdud itu parit, ya, membuat parit yang besar, kemudian menggali parit itu, ya, dengan dalam, wa udrima fiha niran, ya, kemudian setelah jadi parit itu dinyalakan di dalam parit itu api, ya, dinyalakan api yang besar. Wa qala man lam yarji an dinihi fakhimuhu fiha. Setelah jadi paritnya, kemudian api sudah menyala, sang raja berkata, barang siapa yang tidak mau murtad, ya, kembali ke agama sebelumnya, maka masukkan mereka ke dalam parit itu. Diancam, bagi siapa yang tidak mau kembali ke agamanya, lebih mempertahankan akidahnya, ya, maka akan dimasukkan ke dalam parit yang di dalamnya api yang membara. Kemudian satu persatu manusia itu dimasukkan ke dalam parit besar itu, ya, ditawarkan dulu. Banyak dari mereka yang lebih
memilih untuk mempertahankan akidahnya. Satu demi satu masuk ke dalam parit sampai tiba pada giliran seorang ibu yang sedang menggendong anak kecil, ya, sedang bersama bayinya. Sang ibu tadi sempat ragu melihat api yang begitu besar, melihat bayinya yang masih kecil, ya. Sempat ragu, sempat ingin menuruti permintaan dari raja itu, ya, untuk murtad lagi. Maka mukjizat Allah, ya, turun di situ. Bayi yang sedang digendong itu, ya, bisa berbicara. Ya ummah, ya, wahai ibu, isbiri, sabarlah, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya, jadi bayi tadi atas mukjizat Allah bisa berbicara, menguatkan sang ibu, ya, untuk bersabar, jangan takut, karena sesungguhnya ibu dalam kebenaran, berada dalam kebenaran. Sehingga ibu tadi beserta anaknya masuk ke dalam parit. Nah, kisah ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Nah, diabadikan di dalam surat Al-Buruj itu. Menggambarkan bagaimana pada waktu itu sangat berat mempertahankan keimanan, bahkan taruhannya nyawa. Nah, hebatnya orang-orang dulu ketika sudah meyakini sesuatu, padahal mereka kan baru masuk Islam, ya. Waktu pemuda tadi dipanah, mereka baru beriman, tapi mereka sudah bisa berani, ya, mempertahankan keimanannya walaupun taruhannya nyawa. Nah, ini menjadi pelajaran, ya, bagi kita. Luar biasa bagaimana perjuangan orang dahulu mempertahankan keimanan. Makanya kita yang di zaman sekarang insya Allah tidak sampai menjumpai hal-hal yang seperti itu. Apalagi di negara kita itu insya Allah bebas, aman untuk melaksanakan keyakinan kita. Walaupun di beberapa negara juga masih sangat sulit, ya, untuk menjalankan keyakinan mereka. Nah, ini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita, ya, untuk terus mempertahankan akidah kita, ya, sampai ajal menjemput kita. Ya, sebaik apapun iming-iming yang ditawarkan supaya kita pindah agama, itu jangan sampai kita tergoda, jangan sampai terpedaya, karena yang jelas pasti kita akan merasakan penyesalan, ya, terutama di akhirat sana.